tiba-tiba waktu baca Yasin tuh pertama Yasin biasa kan Yasinan. Lama-lama kok Yasinan kok suaranya kayak orang yakin rame. Nggak percaya lo, nggak logis. Gua sakit tapi bukan sakit. Sakit bukan sakit. Iya, jadi sakit itu tuh gue dibawa ke puskesmas, gue dibawa ke dokter, gue dibawa ke apotek mananya aja. Gue dibilang nggak apa-apa. Tapi Habis kayak gitu, tutup. Bunyi teleponnya. Cewek yang telepon tadi, cewek itu doang. Nangis itu. Pas diangkat, Welcome back to my YouTube channel. Saya sekarang mau bikin konten paranormal experience bersama siapa? Ruri. Jadi narasumber kali ini ada Ruri. Ruri punya channel YouTube nggak? Punya Punya dong. Apa tuh? channelnya Ruri Maulidaya, silakan subscribe. Ini di sebelah kanan ada nggak sih? Di ini ntar linknya di sini. Ada linknya. Subscribe 2 kali. Nggak di subscribe dong. Gimana sih? Subscribe ntar ya. Nggak di subscribe. Jadi kali ini saya akan paranormal experience bersama Ruri. Saya juga belum tahu ceritanya apa, tapi saya mau paranormal experience. Gimana nih, gimana? Ceritanya tentang apa nih? Ceritanya ini tentang waktu itu gue lagi pergi ke Bandung. Ke Bandung. Apa sih? Waktu gue lagi pergi ke apa sih Sukabumi. Sukabumi. Itu terjadi 2 tahun lalu ya. Masih baru. Berarti 2018. 2017 ya? 2017. Nah, waktu itu kejadiannya itu gue itu baru selesai kuliah. Selesai kuliah itu maksudnya gue dalam artian berhenti ya. Gue nggak kuliah lagi. Balik lagi ke Cilegon. Nah, di Cilegon itu gue diajakin buat ke Sukabumi sama tetangga. Oh, berarti kuliahnya di Cilegon. Kuliahnya di Surabaya. Surabaya. Nah, gue resign nih. Nah, abis itu gue balik ke Cilegon. Nah, nggak lama kemudian kan itu tuh Resign DO. resign. Enggak, gue udah baik. Terus. Jadi gue tuh diajak nih ke Sukabumi. Kebetulan gue punya teman namanya Rahmat. Rahmat tuh teman dari kecil lah. Jadi Rahmatnya punya kakaknya tuh nikah sama orang Sukabumi. Nah, gue diajakin ke Sukabumi, ke daerah Jampang Kulon lebih tepatnya. Jampang Kulon. Jampang. Daerah Jampang Kulon, dan daerah itu setelah gue Stop dulu. Ya. Di video ini jangan sebut nama daerah yang terperinci ya. Oh iya kan. Dan jangan sebut nama. Oh jangan sebut nama ya. Misalnya biar disensor juga. Oh biar itu terbunyi itu tadi kan gitu ya. Pokoknya kalau misalnya teman juga bilang teman kalau gitu ya. Oh iya, Jampang Kulon itu masih luas banget tuh, masih luas Jampang Kulon. Dan ternyata daerah itu salah satu di daerah Sukabumi itu, setelah itu gua tahu dengar dari cerita orang-orang, ternyata emang itu daerah tempatnya orang-orang yang pinter. Wow, profesor, insinyur. Ya dalam artian dalam tanda kutip Indonesia itu ya. Oh iya, tahu. Yang bisa saya. Bisa narik lah gitu lah. Awalnya sih nyampe sana kan, gue kan tipikal-tipikalnya itu orang yang logis gitu kan. Orang yang percaya gitu ya. Percaya, tapi kayak lebih ke oh ya udah sih ngapain juga gitu. Lu juga gak bakal nunjukin, padahal lu ada, tapi abis ada ya udah. Oh iya. Nah, abis itu gue nyampe di Jambang nih. Ini mau langsung kita intinya ketemu hantu apa gimana nih? Ya, gue di Jambang, ini Jambang. Nah, ceritanya biar ada biar aja ya. Nah, waktu itu ceritanya tuh gue udah beberapa hari di sana. Nah, itu di hari ketiga kalau nggak salah. Gue tuh diajakin buat yang namanya ziarah. ke kuburan. Iya kemana lagi nih? Kuburan siapa kita? Ke kuburan salah satu syekh yang terkenal di sana. Gue juga nggak tahu siapa namanya, lupa, nggak detail itu ya. Nah, waktu itu tuh syekh. Nah, waktu itu Aindra tuh ada, gue belum sebut nama, gue lupa tuh sensornya. Waktu itu tuh yang ngajak gue kesana tuh kebetulan emang dia punya sedikit bawaan dari guru spiritualnya. Oh, dia juga bisa maksudnya. Agak bisa, dan dia punya guru spiritual di sana. Nah, karena dia punya guru spiritual di sana, akhirnya itu kan dia ngajakin tuh, guru spiritual tuh udah tahu waktu itu Indra mau ke rumahnya ngajakin ziarah lah. Waktu gue nyampe di rumahnya tuh, rumahnya gila. Kenapa itu? Hawanya tuh nusuk banget di rumahnya. Itu cuma rumah loh. Mencekam tuh gimana? Jadi rumahnya tuh dekat musola, dekat masjid. Tapi masjid itu dibilangin terkenalnya itu kayak agak, pernah gak sih denger yang kayak desas-desus kalau di masjid itu kayak ada penunggu, ada jin gitu. Nah, ini iya tahu ada jin baik gitu ya? Iya, jin baik atau jin apalah. Nah, ini waktu gue di sana, waktu sholat asar tuh, kan nyampe sana nih, kan mau bikin ziarah. So, pas sholat asar tuh bilang jangan lama-lama sholat asarnya. Ada A, B, C, D. Kalau misalnya ada begini, jangan begini. Pokoknya ada banyak aturan lah. Gue tuh nggak percaya. Kan masih asar. Masih asar ya, tapi udah begitu. Terus?
Jadi maksud itu asar tuh, jadi ya sholat jamaah pun walaupun asar ya, karena itu daerahnya agak terpencil di rumahnya itu, jadi nggak ramai, dikit banget. Sampai akhirnya malam nih, pas tiba malam masuk di ke rumahnya nih, ngobrol biasa kan. Kita tuh di rumahnya tuh ngobrol sampai jam 12 baru berangkat ziarah jam 12 malam ke kuburan. Biasanya kan pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Ya ini jam 12 malam ke kuburan. Itu bukan minta ini kres. Bukan, itu sana ziarah aja. Niatnya sih katanya ziarah aja niatnya ya. Waktu nyampe di sana, itu sama gurunya itu dipegang tangan gue, ditanyain diramal. Ramal. Siapa nama orang tuanya? Oh, nama orang tua gue. Tit. Terus nama ibu siapa? Oh, ibu namanya ini. Lahir tanggal berapa ibunya? Oh, nggak tahu. Berhaka gue sih. Ya kan kadang-kadang nggak lupa. Lupa spontan ditanya gitu juga lupa. Iya kan, tanyain. Nah, habis tanyain begitu, oh ini kamu ntar di masa depannya bakal begini ceritain sama dia. Ini rahasia gue pribadi ya. Dia agak nebak-nebak gitu, tapi kejadian loh. Kejadian. Ya, jadi gini. Ada lah pokoknya. Ini kalau mau ceritain lagi spesifiknya komentar aja di bawah. Ntar kita buat lagi. Nah, cerita hidup. Cuek. Nah, habis begitu lagi di rumahnya, kan itu rumahnya tuh wangi banget. Wangi apa tuh? Kayak wangi apa ya? Dibilang kasturi bukan kasturi, tapi wangi aja wangi gitu, semerbak. Bukan kamboja, bukan mati, tapi wangi banget. Oh, itu kali ya pakai itu semprot. Nggak ada apa-apa, serius nggak ada apa-apa. Di situ nggak ada apa-apa, tapi wangi banget, wangi sewangi-wanginya tuh. Nah, gue tuh heran. Terus dia sudah di sana tuh lagi ngomongin buhur. Gue tuh nggak tahu buhur ya. Silakan Google kalau pengen tahu. Waktu itu gue juga Google sendiri. Juga nggak tahu sebenarnya. Buhur itu kayak ibaratnya tuh barang. Di situ ada jinnya. Dan itu bisa lo pakai buat sesuatu lah. Macam-macam. Gitu. Bukan kayak macam-macam. Ada wadahnya kendi, ada wadahnya tuh bulat. Jadi itu isinya tuh makhluk-makhluk astral. Tapi dia nggak bisa nembus ya, aneh juga. Nah, gue juga bingung tuh. Ngomong nggak percaya sih awalnya biasa-biasa aja. Nih orang ngomongin buhur apa sih, omong kosong gitu. Omong kosong ya. Makin wangi tuh, mendekati jam 12. Pintu kayak gini tuh, ke pintu kayak di rumah ini. Jangan rumah ini dong. Pokoknya pintu dikutuk di slot. Ditutup di slot. Kita lagi ngobrol, istrinya beliau yang ngurus Fitro udah tidur. Kita lagi ngobrol biasa. Tiba-tiba dua orang itu ngomong apa di depan gue tuh. Si yang ngajakin gue sama guru spiritualnya coba bilang Waalaikumsalam. Gue bingung. Ada orang main masuk siapa? Gak tahu. Itu bukan di slot padahal. Yang nyelot gue sendiri loh. Gue tuh habis tidur gue nyelot kan. Gue gini. Terus. Gue kan sama teman gue kan di situ kan berdua. Jadi si adek iparnya yang ngajakin gue itu. Tuh kita langsung tengok-tengok kan. Senyum-senyum. Pindah duduknya yuk. Takut mau duduk. Kebayang gak sih dengan rumah sewangi itu lagi ngomongin buhur-buhuran yang gue gak percaya. Tiba-tiba gue kayak ditampol gitu tuh. Itu jam 12 tadi tuh? Mendekati jam 12, jam 12. Jam 12 kita berangkat ke kuburannya. Itu belum horor ya, itu masih awal itu. Cekreknya. Oh gila, itu sumpah peristiwanya gak masuk di akal, gak masuk di nalar. Dibilang percaya, gue ya percaya soalnya ngeliat. Dibilang gak percaya, gue juga mau gimana lagi, soalnya ditodong. Ya, udah ngeliat ini kejadiannya ya? Iya. Mungkin kalau nggak ngeliat ya pasti nggak percaya. Iya. Ini bukan ngomong kosong. Gila. Terus dari situ? Ini merinding nih. Nah, habis itu kita berangkatnya. Kan emang naik mobil nih. Turun dulu dari rumahnya kan di atas bukit, turun, bawa mobil lagi. Kita mulai ziarah nih. Jauh banget ya? Nggak terlalu jauh sih, cuma lumayan daerah Jampang. Jalannya tuh meliuk-liuk, agak hancur waktu itu. Dan waktu mau masuk ke kuburan itu kan gede, kuburannya nggak kayak kuburan di sini. Oh, jadi ada kayak pagernya gitu? Iya, di kuburan itu tuh kan sih harusnya gitu. Iya sih, emang ada orang gitu ya, orang dikubur-kubur juga. Kan saya tahu orang kemukakan biasanya gitu. Iya sih bisa jadi. Nah terus tiba-tiba nggak apa, mungkin ini kebetulan ya. Tiba-tiba tuh pas lagi mau belok, ada keranda mayat. Si keranda mayat itu biasanya nggak di situ katanya. Ini tiba-tiba keranda mayat ada di depan pintu. Pintu apa? Pintu masuk makam. Oh. Udah nyampe situ gue merinding lagi. Lagi di lockdown kali kubur. Gelo. Itu beberapa tahun yang lalu, corona belum ada ya. Nah itu nyampe situ, udah langsung, wah ini nggak beres ini. Oke lah kita nyampe. Tandanya apa itu katanya? Nggak ada petanda apa-apa, cuma kan dibilangin, oh ini disambut.
Disambut pakai keranda. Orang mau kasih duit apa sambutnya? Kan kerana biasanya naruhnya di masjid kan buat. Nah, itu keranda naruhnya di kantil. Apa sih namanya kantil ya masalah? Naruh di kantil. Gitu ya? Itu buat naruh keranda di situ. Nah, habis itu gua disuruh jalan lagi kan. Udah berhenti di parkir nih, ada keranda. Kaget tuh, bener-bener kaget. Jalan gua ke dalam ke makam syekhnya itu. Dan ternyata di situ tuh gak sendirian. Maksudnya ada orang lain juga yang ikut ziarah, teman-temannya. Jadi semacam orang-orang yang punya lah gitu. Yang percaya juga ya. Yang punya dan percaya. Nah, waktu kita kan di situ yasinan baca doa segala macam tuh ya. Pakai lilin. Mantep kan tuh. Orang ada HP pakainya lilin. Nah, enggak tahu tuh. Nah, itu pas pakai lilin, kita yasinan biasa tuh. Kelihatan itu, gelap-gelapan gitu. Iya makanya kelihatan. Jadi gue ngikutin aja lah, baca aja. Pokoknya gue nggak mau di pojok. Oh iya, tahu tuh yang sampingnya ada. Nah itu ternyata beneran tuh. Ada. Jadi di pojok tadi. Bisa di pojok. Nengok, wajir, bodo amat. Kayak sekelibat hitam gitu tuh, bayangan hitam gitu tuh. Tapi diem dia. Diem, ikut duduk. Bayangin lu, orang yasinan sama makhluk halus. Jadi berinding nih kan gara-gara kayak gini. Ini gue kesini mau duduk ya mau ngobrol biasa, tapi kenapa jadi bikin konten gini? Ini kan rumah saya juga, rumah saya serem juga. Oh, jangan. Jangan sampai. Masa rumah sendiri serem? Jangan. Nah, pokoknya wah itu pengalaman waktu baca yasin tuh pertama yasin biasa kan yasinan. Lama-lama kok yasinan kok suaranya kayak orang yakin rame. Nggak percaya lo nggak logis. Maksudnya tadinya yang berapa orang? Cuma ada kan 4 orang berangkat nih. Di sana tuh ada lagi tuh 3 orang lagi, 7 orang. 7 orang suaranya semana sih? Ya, apalagi ruang terbuka lagi. Iya, itu kayak rame. Gila, ini yasinan ramean apa gimana? Nggak tahu, nyampe pulang menyampe sih kayaknya kayak orang lagi di rumah gitu lagi yasinan gitu lah. Jadi gemau gitu suaranya. Gitu. Iya. Mungkin lagi malam juga, kami nggak tahu juga, tapi karena gue ngelihat gitu sekelibat bayangan terus kayaknya gerah gitu terbuka padahal tempatnya tapi gerah. Kayak banyak orang gitu. Iya. Sumpah. Dari sini? Itu pengalaman bikin abis dari situ kita yasinan biasa kan ya. Pas yasinan itu kayak kita kelar nih. Pas kelar tuh gue kira gue doang gitu yang diliatin. Ternyata isi yang ngajak gue sama teman gue juga dia kayak dia nggak lihat tapi kayak di. Tapi kan dia orang yang udah tahu jadi mungkin. Iya itu sih yang ngajak gue nya yang adik iparnya yang si adik ipar dia kan ikut juga tuh kan kita berempat tuh. Oh jadi tapi dia awam juga ya. Iya jadi itu kayak ngedenger gitu tuh cerita ke gue wah aja gitu gue cerita ke gue. Nah udah tuh abis kayak itu gitu. Ada orang tidur kali ngorok. Gila, yang tiduran di kuburan tidur. Siapa tahu lagi ngantuk. Iya tuh. Apalagi yasinan tidur lagi. Sumpah tuh ngeri. Udah itu pengalaman ke Jampang, ke Sukabumi. Buat kalian yang tahu daerah Jampang, silakan komen aja di bawah. Kalau nggak tahu silakan googling Jampang itu terkenal dengan daerah apa. Ya, Google aja. Nah, terus komen. Terus apa lagi? Habis itu gue disuruh mandi. Di situ kayak ada sumur. Di bawahnya itu makam ada sumurnya. Oh. Gak make sense cuma. Kok mandi di situ? Nggak dikirain di rumah. Disuruh mandi di situ. Gak tahu maksudnya apa. Pokoknya disuruh mandi di situ. Terus? Mandi itu sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri? Iya, mandi bareng-bareng. Maksudnya kan ya gelap-gelapan serem juga. Iya, disuruh bawa lilin. Nah waktu mandi biasa aja sih waktu mandi cuma agak merinding aja gitu. Dingin. Malam. Iya. Mandi malam dingin. Tapi merindingnya beda aja. Lo kayak mandi. Diliatin. Iya, bener kayak diliatin gitu tuh. Kayak ngintip berarti. Iya, makanya padahal jauh-jauhan. Padahal gue minta tolong teman, sini aja sih jangan jauh-jauh gitu. Tapi mandi itu buka baju apa? Iya, buka baju semua. Buka baju. Kirain pakai baju. Gue disuruh baca bismillah 3 kali sambil mandinya gitu. Habis mandi itu kan seger badan. Udah sih segitu aja. Cuma itu pengalaman yang paling serem sih yang pernah gue alamin. Ini buat kalian yang nggak percaya sama hal begituan, coba kalian ke Jampang. Sebenarnya udah banyak sih. Udah banyak sih. Video yang banyak yang komen nggak percaya atau enggak. Yang penting ya rasain aja kalau nggak percaya. Iya kalau nggak percaya gue saranin ke Jampang. Oh iya di Sukabumi itu ada geopark, ada Curug Banteng juga. Gue di sana beberapa hari itu sempat jalan-jalan. Mau ada bantengnya nggak? Nggak ada sih. Namanya Curug Banteng, tapi itu daerahnya juga terkenal angker. Terus dari situ nggak ada kejadian lagi nih? Habis mandi.
Nggak ada sih kalau kejadian-kejadian gitu, cuma kalau waktu di sana tuh kayak perasaan diawasin gitu, dilihatin, diikutin tuh adanya ada aja. Emang di sana terusnya nggak kerja apa gimana? Di sana nggak kerja, lagi liburan. Oh, kirain kerja. Baru kelar kuliah, baru resign kuliah. Kirain dari lulusan kuliah dipanggil ke Sukabumi kerja. Enggak, cuma main doang. Diajakin kan, kapan lagi trip gratis gue ngebayanginnya. Ternyata trip horor. Itu kan ada dia juga, senangnya juga. Ada senangnya. Senangnya dilihatin sama. Kurang aja. Iya sih paling gitu aja sih. Oh iya, sama satu lagi. Apa itu? Ini sih ini masih udah lama banget yang ini. Oh, Bapak ceritain. Jadi ceritanya itu dulu nih. Gue itu waktu SMK. Dulu perang. Iya sih. Waktu SMK, ya? mungkin udah lulus kali. Kak Fer udah lulus. Nah, gue itu waktu kelas 2 sempet izin sekolah 2 minggu. Oh, mama. Iya. Gue sakit tapi bukan sakit. Sakit bukan sakit. Iya, jadi sakit itu tuh gue dibawa ke puskesmas, gue dibawa ke dokter, gue dibawa ke apotek, mananya aja. Gue dibilang nggak apa-apa. Tapi Gue pusing banget, berat banget kepalanya. terus Gue kalau malam-malam tuh setiap jam 3 pagi atau enggak tuh gue sampai nangis. Nangisnya kan sakit banget, nangis. Iya, anak SMK nangis, bayangin sampai orang tua gue tuh bangun. harus putusin kali lo. Nggak pacaran waktu itu. Gue dilus-lus sama ibu gue kan. Sumpah sakit banget, kepalanya berat banget. Dan ternyata abis itu gue dibawa ke ada sih kenalan di sini, orang Jawa juga. Dia pinter. Ini gue nyebut pabrik, gue tau pabriknya dia kerja di mana. Dia nggak buka jasa, tapi dia pinter tahu. Dia ngurut lah, berarti kalau orang mijit. Tapi dia tuh mijitnya kayak pakai tenaga dalam gitu. Gua diobrolin sama dia, diniin. Gua nggak tahu apa-apa waktu itu, malam-malam tuh kan lagi dipijit. Tiba-tiba pas gua bangun sadar, gua dibilangin, tadi kamu kayak bukan kamu. Oke, serupan gitu. Bukan kayak sih memang. Tapi gara-gara dipijit tuh jadi ngomong gua. Oh. Asal tuh jadi tuh ceritanya tuh ada, nggak tahu sih ngaku-ngakunya sih ya. Itu ada hubungan keturunan sama gua gitu. Buyut gitu-gitu. Yang nggak tahu lah, bisa gitu. Dia ngomong sih mau jagain, tapi jagainnya itu dengan cara masuk. Sedangkan gua itu dalam kurung katanya agak spesial. Jadi begitu mau masuk itu bentrok. Jadinya guanya yang sakit. Pakai telur nggak? Enggak dong. Nah itu gue dipijitin, gue nangis-nangis. Ada juga kalau ini tahu sih, anak kaltim juga ada yang tahu. Itu anak elektro juga yang tahu. Iya. Kaltim itu bukan daerah ya. Biarin, kan nggak boleh sebut. Kalian nggak akan tahu Kaltim itu SMK di sini. Nah, tapi asalnya gimana kalau bisa gitu? Nah, gue juga nggak tahu waktu itu. Kamu ngelakuin apa gitu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tiba-tiba kayak gitu aja. Itu kepalanya pusing kayak pengen pecah. Aduh, sumpah loh. Ini percaya nggak percaya sih ya. Jadi abis kayak gitu diurut ya, gue langsung sembuh. Terus? Balik lagi. Muntah-muntah ini berkali-kali. Itu dibeliin obat aja nggak mempan. Makan gue makannya enak biasa, cuma kalau lagi pusing gue paling pusing banget. Bukan vertigo ya, serius bukan vertigo. Ini kalau kalian ngomong yang nggak percaya parah banget, gue tunjukin orangnya ntar nih yang tahu. Ya kita orang tua. Saksi mata, bukan orang tua, anak seumuran. Terus dari situ? Nah dari situ udah 2 minggu tuh gue diurut, diobatin. Itu terus-terusan ya, sampai sekarang tuh akhirnya sembuh. Ya gue sih kalau dulu waktu sebelum kayak kejadian itu, gue sempet kayak kalau dibilang bisa ngeliat sih enggak, cuma kayak sekelibat. Gue liat lagi nggak ada. Pernah nggak sih kayak gitu? Apa gue doang? Iya sih. Pernah kayak gitu kan? Ada bayang-bayang hitam. Iya. Lewat. Nah, memang orang yang hitam. Enggak, kalau ini gue kadang-kadang di kamar nih. Gue tuh kamar kadang-kadang ngeliatin pintu kayak gue sendiri. Dangin kali. Kamar ada anginnya. Kamarnya di luar. Ya. Itu Bisa sama rumah. Sedih amat. Itu ngeliat goyang-goyang sendiri pintunya. Oh ya udahlah, mungkin biar itu cuma pintu. Kita dangdut kali lu. Itu ada goyang. Goyang ya. It's only doors. Oke lah, itu cuma pintu, itu aja pintu. Terus lama-kelamaan pernah gue kayak digini-gini nih. Bang. Enggak ngomong. Enggak. Gitu doang. Ya, bang, bangun bang. Sumpah. Itu waktu dulu sih. Waktu sebelum gue diobatin juga gitu. Tapi akhirnya sembuh juga dari situ. Akhirnya sih sembuh, tapi kadang-kadang itu apa ya? Kayak masih ada yang nemenin gitu. Cuma
Ya nemenin aja. Cuma Novia kan Novia namanya. Sampai tambah nggak boleh. Sensor. Sensor. Boleh yang ini mah nggak apa-apa. Nah, habis itu ya udah sih sampai sekarang kayak gitu juga. Mungkin kalau yang kalian bilang percaya, gue juga nggak percaya orangnya kayak gitu. Makanya gue sering ngabain lah kalau gue denger bisikan. Apa sih schizophrenia, penyakitnya? Gue kira, dari ini iya gue kira gue kayak gitu nggak jelas. Psikologi. Iya, ternyata bukan. Sekarang juga nggak pernah dengar bisikan-bisikan lagi sih. Bisikan, bayar utang. Iya, kayak gitu. Utang lu mana? Bisikan. Ya tapi ya segitulah aja lah. Buat teman-teman yang nggak percaya, tolong kalian jangan pernah nantangin hal begituan. Tapi kalau kalian emang mau nantangin sih nggak masalah, asalkan yang di situ nggak tersinggung banget. Iya betul. Kayak kita kan lagi ngomongin juga tahu datang juga. Iya. Gitu. Nggak sih kalau ngomong nggak tersinggung biasanya cuma senang. Iya senang. Kalau senang kayak jangan di sini lah. Cuma kalau sampai tersinggung itu, oh gila banget sih. Nah, iya juga ya. Ya lu kalau sesama manusia juga sama kan, kalau tersinggung nggak mau. Benar. Jadi jangan menyinggung. Jangan menyinggung. Di sini ada filosofi jadi hashtag jangan menyinggung. Makanya ini. Udah paling gitu aja sih. Lumayan menegangkan juga ceritanya. Lumayan menegangkan tapi nggak menegangkan dan nggak ini banget. Soalnya ya kejadian real gitu sih. Soalnya beberapa narasumber juga sebelumnya udah ada yang lebih parah juga sih. Lebih parah ya. Gila itu kayak gitu. Ya masih setengah lah. Masih setengah, gue masih dilindungi sama Tuhan. Belum sampai. Mungkin para nggak sih, tapi juga nggak sampai lewat juga. Tapi ini kejadiannya dulu banget. apa itu? Waktu SMP, gue study tour sekilas aja ya, karena udah mau habis juga ya. durasi. Jadi waktu SMP, gue di Borobudur namanya Hotel Matahari. Silakan disensor aja ya. Iya, sensor Matahari. Oh, salah ya. Kira dia nama ini kayak mawar gitu. Enggak, namanya Hotel Matahari beneran. Itu dekat Malioboro namanya Hotel Matahari. Katanya di sini. Iya lupa. Dan sensornya. Dikat. Dikat oke. Di Borobudur di hotel. Matahari jadi hotel tuh ya di hotel tuh. Ya, jadi hotel aja. Jangan pernah coba-coba ke hotel itu. Jadi waktu itu tuh kalau masih SMP masih bocah kan yang masih doyan main-main gitu, kita nggak tahu. Waktu itu enak amat Jogja ya Jawa. Solo Jogja SMP 3. Jadi waktu itu ke Solo Jogja, waktu di Jogja itu kita ke hotel Tut. Nah kita biasa kan anak-anak alay gitu main HP ngerjain. Halo, pesan makan apa enggak? Tapi nggak jadi gitu tuh. Oh. Terus kita juga ngapain nomor telepon kamar kan, nomor telepon kamar cewek gitu tuh, biasa iseng. Waktu kita nomor telepon, kita coba, nggak masuk. Tiba-tiba ada satu cewek ngubungin nomor telepon ke cowok lain cewek itu tuh. Kita kan nggak tahu, lagi duduk aja, udah biasa kita ngobrol. Tiba-tiba dari kamar sebelah, agak jauh sih teriak, itu suara cewek beneran, cewek orang. Kenapa Teriak. Ternyata dia tuh habis pakai telepon. Apa? Dia habis pakai telepon. Dan habis pakai telepon itu, dia nelpon ke nomor telepon kamar berapa gitu. Dan itu ada suara cewek nangis. Terus gue sedih banget. Ini gue merinding aja. Jadi kita nangis gitu, habis nangis gitu. Temennya lain ngebuktiin. Coba ngangkat juga di kamar lain. Sama suaranya. Untuk waktu itu gue nggak ngangkat, gue cuma dari teriak doang kan, habis mainan. Habis kayak gitu, tutup. Bunyi teleponnya. Cewek yang nelpon tadi, cewek itu doang nangis itu. Pas diangkat, suara cekikikan gitu. Tapi nggak gitu, suara cekikannya pokoknya cekikan aja katanya. Cekikan cewek. Udah habis itu cewek itu keluar teriak, pada tahu nih, kita kan dia habis ceritain. Dia langsung kamar itu dikosongin. Nggak tidur, pokoknya kan dia kan di grup-grup gitu ya tidur ya. Kamar itu dikosongin, pindah tidur sama guru. Sumpah, ini SMP 3 Cilegon. Anda tidak bisa begini. Yang seangkatan sama dia tahu berarti. Seangkatan berarti tahu semua berarti? Seangkatan sih hampir tahu semua, tapi nggak tahu semua kayaknya. Hampir tahu semua, pokoknya keren aja. Ya. Lebih lah sekelas semua. Lumayan serem juga, mungkin ada yang ngeprank kali ya. Iya, kali ngeprank 2 nomor telepon sama semua. Terus kita boleh cekikan. Buset, situ sampai guru khawatir loh. Sampai guru. Resepsionisnya biasa aja, apa gimana? Resepsionisnya nggak tahu tuh, gue nggak ngikutin sampai gitu. Pokoknya dipindahin sama guru aja. Udah habis itu keadaan dibuat seolah normal lagi. Jadi mencoba. Sewa, tidurin. Anak amat tuh hotel. Sumpah. Gila itu seru banget. Jadi kalau ke Jogja jangan ke hotel itu lah pokoknya lah. Apa mungkin udah ganti nama kali hotel ya? Jogja sih pas itu. Hotel mana tuh? Pernah juga gitu gak? Hotel apa ya? Lupa sih namanya. Pernah kayak gitu gak? Oh, enggak lah. Oh enggak. Saya
tidur, saya nyewa hotel, tapi tidurnya di rumah teman. Terus buat apa di sewa hotelnya? Kan dari pabrik. Oh iya benar. Tidur di rumah teman. Saya suka itu. Tuh, Itu kembang api. Malam-malam penyempasan. Mungkin udah ya gitu. Udah itu aja sih. Wih, lumayan. Ada cerita baru di konten ini. Ada bukan kesurupan doang, bukan selibet-selibet, tapi ada cerita di balik ini. Hikmahnya juga ada. Jangan menyinggung sesama atau yang lain. Yang lain itu dalam tanda kutip ya. Hal lain. Mungkin sekian dari saya dan Ruri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau mau nonton video Paranormal Experience-nya lagi ada di playlist, masukin aja. Dan kalau mau nonton konten lain bisa dicek aja. Ada makanan lain, ada reaction dan social eksperimen. Dan kunjungi juga channel kamu apa, Ri? Ruri Maulida ya. Channelnya tentang apa? Channelnya itu masih grow up sih, di searching aja dulu tentang seputar keuangan lah. Muncul kan? Muncul, insya Allah. Oke, sekian dari kami. Dadah. See you again next time. Bye.